Shalom. Cepat sekali ya waktu ya. Tahu-taunya sudah di bulan Februari ini. Ya. Saudara-saudara bersuka cita? Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini saya tidak keluar dari jalur Tuhan ya. Saya tetap ada di jalannya Tuhan. Karena memang tidak mudah dengan perkembangan teknologi yang canggih, dengan segala apa yang kita dapat lihat ya di zaman yang begitu maju. Ini tidak mudah ya untuk kita tetap berjalan dalam Tuhan. Karena banyak orang berpandangan bahwa di dalam Tuhan itu kuno ya. Belum ada yang bilang itu mah dongeng ya, dongeng-dongeng aja itu semua ya. Tapi ada juga gak sedikit orang yang benar percaya gitu ya. Nah inilah saudara-saudara yang percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada, dia dahsyat luar biasa. Ayo kita baca bersama di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Ya, jadi tema khotbah adalah hargailah hidup ya. Ya. Kalau kita tidak menghargai hidup kita, bagaimana? Pastinya hidup kita akan berantakan ya. Ya. Kalau kita tidak menghargainya pastinya itu. Ayo kita baca dahulu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, amin. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita. Setiap orang yang percaya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus. Karena memang sudah dibayar lunas. Ya, ini di hadapan kita ada perjamuan kudus untuk mengingatkan hal itu. Bahwa kita ini adalah milik Kristus. Milik Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus hargai ya hidup kita ini. Kalau enggak bisa, berantakan. Pasti itu. Ya, pasti itu. Ya. Ayo kita lihat selanjutnya. Itu kalau nggak dinaikkan ke atas nggak bisa pencet. Oh iya, sorry. Belum nyalain ya. Oh iya, bisa. Ya. Saudara-saudara, kita harus tahu dulu nih perjalanan hidup kalau di luar Tuhan tuh seperti apa. Ya. Kalau dilihat gambarnya ini ada yang mungkin melihatnya seperti ini ya, gambar apa gitu ya, bukan gambar orang sedang bagaimana hancur hati gitu ya. Di luar Tuhan ini terluka, seakan tidak ada jalan. Ya. Makanya jangan heran kalau orang di luar Tuhan, udah gampang emosi, gampang ribut. Ya. Walaupun anak Tuhan tuh, kadang-kadang gak sadar bahwa dia tuh memposisikan dia di luar Tuhan. Gitu. Padahal dia orang percaya. Itu. Seakan tidak ada jalan. Aduh kok jalannya buntu terus ya. Kenapa buntu tuh? Ya lemah. Gak ada kekuatan. Lelah rasanya. Ya bahkan kalau yang sudah gak ada, gak kenal, gak tahu bahwa ada Tuhan, gak ada orang yang bisa ya memberikan masukan-masukan yang positif, yang baik gitu ya. Wah udah. Ya. Udah lelah lah hidup ini. Udah mati aja lah. Itu ya. Wah macam-macam. Melewati rintangan batu-batu yang dapat melukai dan menyakiti. Ya. Itu orang yang di luar Tuhan. Dan lain-lain. Banyak tuh yang dan lain-lain. Ya.
Di luar Tuhan ya mudah sekali berzina, mudah sekali melakukan hal-hal yang menyimpang ya. Itu di luar Tuhan itu. Ya perjalanan hidup di luar Tuhan. Ya nanti kita lihat terus ini. Nah kalau perjalanan hidup dalam Tuhan nih dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bersyukur makanya tadi di doa saya bersyukur saya masih ada di jalannya Tuhan. Ya karena tidak mudah, hidup ini gak mudah. Waduh banyak sekali ya kayak tadi batu-batu rintangan apa. Tapi beda kalau kita perjalanan hidup kita dalam Tuhan. Ya dipimpin oleh Roh Kudus, kasih setia atau kasih karunia Allah ada pada kita. Ya, kita dalam jalan Tuhan, jelas itu Tuhan udah nyatakan ya, dia berikan kasih karunia anugerahnya kepada setiap orang yang percaya yang sudah menerima dia sebagai juru selamat yang hidup. Tapi kalau yang di luar Tuhan enggak dapat itu, enggak dapat ya. Enggak bisa dia bilang, "Oh, saya biar di luar Tuhan juga pasti saya dapat." Enggak bisa. Enggak mungkin dapat itu ya. Kalau ada kasih karunia Tuhan tuh beda, hidupnya beda. Ya, tadinya udah marah, udah mau melakukan yang ngaco, itu nggak mau, bisa bangkit hindar. Itu kasih karunia, mampu untuk meninggalkan itu. Walaupun memang itu pasti ada di dunia ini ya. Dapat melewati segala rintangan, ada Tuhan. Jadi selalu hidupnya dia merasakan ada Tuhan. Ya, damai sejahtera sukacita dan semangat hidup. Ya, hidupnya walaupun ya banyak nih persoalan, masalah tapi bisa terus masuk lagi dalam damai sejahtera, tenang rasanya hati, ya. Sukacita ya. Tetap semangat hidup, punya semangat hidup. Pokoknya saya harus melakukan hal yang baik, positif, masa depanku luar biasa. Aku harus menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aku harus jadi terang. Itu. Jadi semangat hidupnya. Menjadi terang, garam dan berkat dan lain-lain. Ya, itu bisa jadi teladan itu. Nah itu perjalanan hidup dalam Tuhan. Ya. Nah sebuah tim sosiolog itu dari negara bagian New York ya. Ini berupaya menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh kedua orang yaitu Jonathan Edwards dan Max Jukes ya. Nah ini contoh nyata gitu. Ini dua orang yang hidupnya berbeda. Yang satu dalam Tuhan, Jonathan Edwards. Sedangkan Max Jukes itu di luar Tuhan. Ya, ini kita lihat nih, bagaimana ini. Jadi bukan sekedar ngomong, oh ini begini kalau hidup dalam Tuhan begini. Ini bukti ya, sudah dicek, diselidiki. Ya, diselidiki oleh sosiolog ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kelihatan ya? Ya. Jadi nah, kalau Max Jukes ini kita lihat dulu yang Max Jukes ini ya. Yang di luar Tuhan nih. Bukanlah orang yang beriman. Ya memang hidupnya pokoknya hidupnya seenaknya aja. Ya yang apa yang dia mau lakukan, ya dia anggap benar, dia anggap baik, ya dia lakukan. Ya. Jadi ini diteliti nih, diselidiki dari 1.200 orang keturunan. Ya, keturunan mereka nih ini. Ya. Jadi 400 orang hidup dalam pesta pora, 310 orang menjadi gelandangan dan pengemis. Ini kalau hidup di luar Tuhan ya. Ya, saudara cek aja sendiri bagaimana. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan biar turunan-turunan saya ini ya karena saya mau hidup di dalam Tuhan ya. Mau hidup setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Ini istrinya Max Jukes juga itu ya, kalau itu saudara baca ceritanya, saudara bisa buka di YouTube itu ya. Saudara buka itu baca. Istrinya juga begitu, nggak dalam Tuhan. Ya, pokoknya hidup ya sesuai, ikutan aja sama suaminya begitu. Ya, jadi ini nih hasilnya nih turunannya. 190 orang menjadi pelacur, 130 orang menjadi narapidana, kemudian 100 orang menjadi pecandu minuman keras, ya, 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri, 55 orang menjadi korban pelecehan seks, 7 orang menjadi pembunuh. Waduh, serem ya kalau di luar Tuhan itu. Ya memang begitu, ini kisah nyata ini ya.
Jadi nyata ini. Jonathan Edward, ya, orang yang taat, istrinya juga orang yang setia, taat, ya. Jadi 110 orang menjadi pengacara, lebih dari 60 orang menjadi dokter, ya. 30 orang menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor universitas, banyak yang menjadi pemilik pabrik di Amerika. Ya, banyak, jadi nggak ditulis tuh, banyak itu pokoknya. 3 orang menjadi anggota Kongres Amerika. Ya, kemudian 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ya, itu. Jadi bedanya tuh. Ya, ini saya tampilkan ini contoh. Jadi bukan sekedar ngomong firman Tuhan. Dan saya mau mencontoh ya apa yang Jonathan Edward ini perjalanan hidupnya. Jonathan Edward ini adalah seorang gembala ya. Kalau nanti saudara baca nanti saudara bisa lebih jelas dia adalah seorang gembala ya, dia suka adain KKR dan sebagainya. Ya. Jadi itulah ya pentingnya kita ketahui dulu supaya kita bisa menghargai hidup ini. Kalau kita nggak tahu ya bagaimana kita menghargai hidup ini ya? Ya kita anggap kalau kita jalan gak benar juga pokoknya menurut kita benar, saya udah menghargai hidup saya. Begitu. Jadi gak tahu yang benarnya seperti apa. Jadi saya berharap ini saudara sudah tahu nih paling tidak sedikit. Nah kita lihat kehidupan manusia ini. Ada proses hidup kita, diri kita sendiri, kemudian Tuhan Yesus. Gitu. Ya, kita sebagai orang percaya ini kita lihat ini 3 proses ini. Ya, proses hidup kita lihat. Ya, kita ini dulu ciptaan yang lama ya. Jadi atau lahir kita lahir ya, kemudian lahir terus beranjak ya. Bertumbuh sampai kita umur ya mungkin sekolah minggu mulai diajak dikasih tahu tentang Tuhan Yesus. Akhirnya udah umur 12-an, udah remaja, mulai percaya kita ya. Yang orang yang tua yang tadinya yang orang-orang muda yang tadinya belum percaya ya, begitu dengan mengikuti ibadah terus ikuti ibadah lama-lama ngerti, akhirnya mau jadi percaya. Kemudian akhirnya begitu percaya menjadi ciptaan yang baru itu ya. Jadi mesti tahu dulu nih proses hidup kita begitu. Ya, jadi ciptaan baru, lahir baru. Ya, lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi harus tinggalkan tuh kehidupan yang lama. Itu tinggalkan. Begitulah untuk menghargai hidup ini. Ya. Kemudian kehidupan di bumi. Di bumi seperti di sorga. Ada yang merasa hidupnya di bumi seperti di sorga. Tapi juga ada yang ya kematian rohani, dosa, hukuman tabur tuai itu semua. Ya, rohani yang sehat kalau di bumi seperti di sorga ya. Walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada segala macam tantangan, tapi akan tetap merasakan di bumi seperti di surga. Karena ada Tuhan. Tadi kan kita udah lihat kalau di dalam perjalanan hidupnya ada di dalam Tuhan ya. Nah, jadi apa-apa yang dilakukan, yaitu bisa mengalami kematian rohani. Ya, itu karena dosa. Kalau orang udah mati rohaninya ya, bener dah. Itu bahasa kerennya nih. Bahasa kerennya dablek. Gak bisa dibilangin. Kalau dibilangin ya udah begitu ya. Itu mati rohani itu. Makanya kalau saudara-saudara kalau dikasih tahu yang benar nih. Gak mau tahu nih. Udah itu kematian rohani. Hati-hati ya. Jadi jangan. Ya, karena dosa itu. Ya. Terus kemudian ada hukum tabur tuai. Jangan pikir saudara lakukan hal-hal yang gak benar terus udah enak aja lewat, jangan. Ya. Ya kalau saudara keburu mati, ya udah saudara nanti di sana ada penghukuman kekal. Ya, hukuman kekal. Tapi jangan heran, saudara punya keturunan darah daging saudara loh. Itu nanti yang ngalamin, kasihan ya. Makanya gak heran itu ada yang hidupnya, turunannya hidupnya, orang tuanya udah gak ada. Ya, tapi tetap aja begitu. Makanya turunannya itu kalau dia mulai sadar nih, dia mau menghargai hidupnya, dia bertobat, dia percaya Yesus, maka terjadilah perubahan dalam hidup. Kehidupan kekal, sorga, keselamatan, kebahagiaan, kematian kekal ya. Itu neraka, penderitaan,
kutuk, hukuman kekal, itulah proses hidup kita itu ya. Entah kita kehidupan kekal, sorga, selamatan, bahagian, atau kematian kekal, neraka, penderitaan, kutuk, ya, hukuman kekal. Ya, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, camkanlah baik-baik firman Tuhan ini tentang menghargai hidup ini. Ya, banyak sudah firman Tuhan yang saya sampaikan, ya. Tapi saya merasakan banyak yang tidak mencamkannya, merenungkannya. Walaupun ditampilkan, dibagikan ya, walaupun ada di YouTube ya. Tapi banyak yang begitu. Saya merasakan itu ya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara di dalam hidup saudara ada sesuatu yang terjadi, sebelum saudara-saudara mungkin minta tolong, ya minta tolong kepada gembala, hamba Tuhan untuk mendoakan dan sebagainya. Saudara camkanlah firman Tuhan. Saudara bisa buka baik dari gembala, baik dari hamba Tuhan. Saudara bisa dengarkan apa yang saudara cari di situ. Ya, sekarang kita kan ada itu ya YouTube-nya itu. Jadi carilah di situ. Ya, nanti ada jawaban. Kalau benar-benar saudara renung, ada jawaban. Ya, saya banyak bergumul dengan Tuhan, ya, sehingga saya banyak mendapatkan jawaban-jawaban. Dan enak ya kalau kita hidup di dalam Tuhan, wah, udah luar biasa lah ya, dipimpin itu. Nah, kita lihat diri kita sendiri, bagaimana, ya? Coba kita lihat ya. Jadi kalau tadi itu proses hidup kita, sekarang diri kita nih sendiri. Itu tadi proses hidup. Kemudian diri kita sendiri. Kita lihat ya, orang berdosa yang karena percaya kepada Tuhan Yesus, kita ditebus dan dibayar lunas sehingga kita dibenarkan, dikuduskan dan dimuliakan. Itulah proses diri kita. Saudara-saudara mesti tahu nih ya, saudara udah ditebus nih. Ini makanya nih perjamuan kudus ini ya, kita selalu lakukan tiap bulan untuk ingat nih bahwa kita sudah tebus, sudah dibayar lunas. Kita menjadi milik Tuhan. Kita itu bukan ditebus begitu saja. Ditebus tetapi itu diangkat dari lumpur dosa, dibenarkan dan dikuduskan. Itu makanya hargailah hidup itu. Hidup yang dimana Tuhan begitu mengasihi kita, ya, Dia tuh begitu luar biasa kasihnya itu, kasih yang benar-benar kasih agape itu ya, kasih yang tulus, murni, yang suci, yang mulia, itu diberikan kepada setiap kita. Maka kita hargailah hidup itu. Jadi kita memang harus tahu nih diri kita sendiri ini siapa, saya ini siapa nih, saya ini tadinya orang berdosa. Karena saya percaya maka saya dikuduskan dan dibenarkan. Nah kalau udah dikuduskan, dibenarkan, jalanlah dalam Tuhan. Jangan mau jalan di luar. Bisa memang kita kadang-kadang tahu-taunya tiba-tiba timbul karena dalam keadaan yang bagaimana. Mungkin sedang diuji, mungkin sedang dicobai oleh iblis. Bisa saja kita mau keluar dari jalannya Tuhan. Tapi percaya saudara, kalau saudara mengerti ini, saya sudah ditebus nih. Ada Roh Kudus di dalam aku. Yang tadi kita baca 1 Korintus 6. Itu ya. Jadi ini ada Roh Kudus. Udah percaya, yakin. Sehingga ada damai sejahtera, sukacita. Ada rasa wah sesuatu yang, wah pokoknya bahagia lah begitu. Karena ada Tuhan gitu. Ya, orang yang menentukan pilihannya. Ya, diberi free will oleh Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 35 nih. Semuanya itu kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Ya, kebebasan kamu tuh ya, free will. Ya. Jadi semua kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Firman Tuhan yang disampaikan. Apapun Rasul Paulus waktu itu memberitakan kepada jemaat baik di Korintus, di Efesus, di mana-mana yang dia sampaikan itu, atau firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, itu bukan
bukan untuk apa-apa, untuk apa maksudnya, untuk menghalang-halangi kebebasan kita, free will kita, tapi bukan, itu kepentingan diri kita supaya kita ada bekal di situ, ada bisa tahu bagaimana caranya itu kita di dalam kita memilih, ya di dalam kita memilih, kita menetapkan diri kita mau di jalan Tuhan atau di luar Tuhan, begitu ya. Jadi tetapi sebaliknya kamu melakukan apa yang benar dan baik. Nah itu dia, untuk pilih mau benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Itu diberikan, jadi firman itu, perkataan-perkataan dari firman itu adalah untuk supaya kita menjadi orang yang melakukan kebenaran dan kebaikan. Ya, dan juga melayani Tuhan tanpa gangguan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara pegang ini, wah, luar biasa lah hidup saudara. Saya kasih tahu ya, saudara gak bakal berani gak ibadah. Saya kasih tahu orang yang gak ibadah. Orang yang mungkin nih cuman menyaksikan. Kecuali dia lagi jauh, keluar kota, atau lagi sakit ya. Itu dia saksikan. Kita ada live streaming itu tujuannya untuk orang-orang yang sakit. Masa orang gak sakit jadi orang sakit? Terus ikutin live streaming, males gitu. Itu sedang berjalan. Awal mula kematian rohani akan terjadi. Saya berani gak ibadah? Gak berani saya. Gak berani. Kan saya udah bilang, kan saya udah pernah cerita. Bapak saya aja meninggal, saya lagi ibadah, saya ibadah dulu. Kita kalau cerdas nih ya, ada hikmat dari Tuhan nih. Waduh, itu pasti bisa jadi. Kalau hikmat dunia ya begini. Wah, haul nih anak nih. Gila bapaknya meninggal, dia tenang-tenang aja, dia masih ibadah. Kecuali bapaknya meninggal, gila dia pergi minum-minum, main pelacur dia. Dia nggak hampirin, dia dengar bapaknya meninggal, dia bodoh amat. Dia bersenang-senang dengan teman-teman. Itu nggak boleh, itu namanya dosa itu. Itu haul itu. Itu begitu. Tapi kalau misalnya lagi ibadah nih, tenang aja. Kita punya Tuhan, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Ya, pokoknya tenang aja. Ya, ibadah makanya. Ada order nih, hari Minggu nih. Waduh, udah dah. Makanya sekarang puji Tuhan, ada ibadah sore. Ya, pagi ada order, kerjain aja nggak apa-apa. Sore ibadah, tetap pokoknya saya harus ibadah. Begitu. Ya, jangan, ada order, udah dah. Saking senangnya, udah. Nggak ibadah, lupa sama Tuhan. Sedang menuju kematian rohani itu. Lama-lama mati itu kalau terus dilakukan. Ya, itu saya ingatkan kepada saudara karena saya mengasihi saudara-saudara. Ya, jangan nanti saya lagi ke sorga, tahu-tahu saya lihat ini. Lagi teriak-teriak, Pak Alcin tolong dong saya. Kok saya nggak dibawa? Kayak yang itu orang miskin sama orang kaya itu. Ya kan? Jangan sampai begitu. Kalau saya sih udah yakin saya masuk surga. Benar saya yakin. Dan dalam hati saya ini, saya melakukan apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Itu saya lakukan. Nggak mudah memang. Tapi jadi mudah kalau kita mengerti. Kalau kita mau menghargai hidup kita. Pengkhotbah. Ya, nanti kita baca pengkhotbah. Ini kita lihat dulu di sini. Bahagia, kesusahan, penderitaan, kemiskinan, baik itu positif atau negatif, baik atau buruk, semua yang menentukan adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan suka nyalain orang. Jangan. Ini gara-gara dia nih gue jadi menderita nih. Bukan. Sendiri itu semua. Keputusan semua ada pada diri kita sendiri. Kita mesti tahu itu. Ya, jangan nyalain orang, apalagi nyalain Tuhan. Aduh, itu lebih bahaya lagi nyalain Tuhan. Gak ngerti itu. Ya, ingat ya saudara ya. Apa yang Anda kerjakan atau tidak Anda kerjakan pada hari ini atau yang akan hari ini yang akan menentukan masa depan Anda. Jadi memang yang dikerjakan atau yang tidak. Ya, Anda kerjaan itu menentukan masa depan. Makanya kalau orang males itu, udah masa depannya. Suram, ya, nggak ada masa depan. Madesu, orang bilang.
bahasa Belandanya itu. Madesu. Ya. Bukan, itu bahasa Jawa, madesu. Bukan juga singkatan, masa depan, suram. Ya. Nah itu, suram itu diri kita sendiri. Makanya itu semua ya. Jadi harus lihat nih ya di pengkhotbah. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Artinya konsen, fokus saja. Yang sedang lagi dikerjakan, jangan entar mau begini, entar mau begitu, entar mau begini, entar mau begitu. Akhirnya 7 keliling itu. Mesti makan obat itu yang 7 keliling itu. Yang apa obat 7 apa itu nggak tahu lah. Bintang 7 tuh yang pusing kepala. Itu ya. Itu. Jadi itu tuh lihat tuh dikerjakan. Kerjakanlah sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Ya. Nggak ada lagi itu. Sama bisa diartikan begini. Dunia orang mati itu. Orang nih kan ada yang hidup. Rohaninya mati itu sama seperti di dunia orang mati. Nggak ada kalau orang rohaninya udah mati. Dia nggak bisa pikir yang cerah, yang cerdas. Nggak ada itu. Kemana engkau akan pergi itu? Mau pergi kemana? Kemana aja. Mau begini. Ya, nggak ada. Nggak ada itu yang namanya pertimbangan. Nggak ada. Nggak bisa. Oh ini boleh nggak ya saya kerjakannya? Waduh, jangan dah ini nggak baik. Ini merugikan orang lain. Nggak ada tuh pertimbangan. Dia kerjain aja apa? Apa? Hah? Ngapain? Oh ini, bawa ini nih. Ini ada amplop nih. Lu tolong nganterin aja ke sono. Ya, ke Bandung situ. Lu anterin. Nih duit. Nggak ada pertimbangan. Apa ini? Ini apa? Oh ya, yang penting duit. Belum sampai di Bandung udah ditangkap. Itu karena mati rohani. Masuk di dalam dunia orang mati itu. Ya. Oke. Kemudian kita lihat masa depan tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Pemalas tidak akan melihat hasil. Ingat ya, tuh yang malas-malas ya, bangun, bangkit. Maksudnya yang lagi dengerin ini, yang lagi live streaming. Ya, kalau yang lagi live streaming, aduh capek ah, aduh malas ah. Udah di rumah aja dah, setel. Pengen kencing. Lewat tuh kata-kata yang bagus. Aduh, aus. Wah kayaknya kemarin ada beli cemilan. Ambil dulu dah cemilan sambil cemil. Waduh, udah dah. Begitu sadar-sadar kok begini ya. Oh iya, ya ampun masih pakai baju tidur. Tukeran dulu dah. Udah habis selesai, tahu-tahu sudah. Wah udah lagi nyembah Tuhan lagi. Ini apa, lagi mau habis begitu. Udah mau habis kebelet juga. Habis minum, cemilan apa, mules, pergi. Pas doa berkat, nggak dapet berkatnya. Aduh macem-macem itu. Ya, itu maksudnya kalau saya tanya-tanya sama orang-orang yang jujur ngomong gitu. Itu ya, masa depan tergantung. Nah itu, jadi pemalas tidak akan melihat hasil. Hanya orang rajin dan berhikmat yang bisa berhasil. Tuh, Amsal 6, ya ayat 10 sampai 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tidak tinggal berbaring. Itu orang malas tuh. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Waduh. Maksudnya seperti orang penyerbu. Wah, tapi gak ada kekuatan apa-apa. Habislah digempur. Ya. Orang bersenjata senjatanya. Wah begitu tembak. Ya air yang keluar, ya, aduh, akhirnya diserang musuh, ya. Kalau pasti, wah berperang, dia firman Tuhan, perlengkapan persenjataan Allah, luar biasa itu, ya. Oke, jadi kita lihat selanjutnya itu diri kita ya. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus, ya banyak juga Tuhan, iya gue tahu Tuhan Yesus Tuhan, gitu. Bahkan kan banyak kan. Tuhan Yesus pencipta. Enggak lah. Dia bukan Tuhan. Oh dia ini. Itu kan gak tahu kan namanya. Kita belajar tahu ya. Ada loh.
Orang begitu nggak tahu dia. Dia percaya aja tapi dia nggak tahu. Dia tahu aja, dia bilang Tuhan Yesus tuh. Wah, udahlah macam-macam lah. Iya. Saya sampai ingat nih ya, mungkin ada yang belum dengar ceritanya. Waktu saya dulu masih buka percetakan, saya pernah buka percetakan loh, buka sablon. Jadi saya belajar itu ya. Karena saya buka sablon ini sebenarnya saya bukan buat cari duit di sablon. Tapi saya mau nyablon, mau cetak itu. Karena saya orang komputer. Saya tuh bergerak di bidang komputer. Jadi saya mau cetak itu, motherboard itu. Wah, saya mau bikin mereknya gitu. Merek yang terkenal di luar negeri. Wah, saya cetak situ. Shut. Supaya orang percaya ini. Saya beli yang murah-murah, yang gak ada itunya, yang mungkin kalau dipakai setahun udah errol gitu ya, udah pada putus gitu ya. Itunya. Jadi saya rencana begitu. Nah itu kan rencana jahat itu. Gak bener itu. Karena memang dulu saya belum percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya cuma ikut-ikutan doang. Ya. Jadi saya begitu, saya belajar sablon. Wah saya mau cetak tuh. Nah ketika suatu hari saya pergi mau setting. Ya. Saya mau setting itu ya supaya filmnya bisa buat ini apa, bikin itu. Sablon itu. Terus teman yang setting itu, iya dia selalu ngeledekin saya. Karena saya ini apa, ya itulah. Kelihatannya saya merasa bahwa saya hidup nih udah benar. Ya tapi puji Tuhan paling enggak saya mau menuju kepada kebenaran. Walaupun hidupnya masih gak benar. Buktinya gak benarnya apa? Lah beli motherboard yang murah, di sablon pakai merek mahal supaya jualnya jadi mahal. Tinggal orang jadi korban, pakai baru sebentar pada rusak semua jebol. Saya mikirnya begini, kan kalau dijebor saya teknisi. Ntar dia servis sama saya. Gampang lah, saya udah untung banyak, saya tukerin lagi aja motherboard yang baru. Yang saya sablon gitu. Tapi emang itu gak terjadi, Tuhan gak mengizinkan itu. Jadi pokoknya saya sablon aja. Tapi memang waktu saya tujuan itu, saya pikir waduh ini kalau gak dimanfaatin nih, saya manfaatin lah cari duit juga lah dari sablon. Jadi nyablon juga, terimain. Tapi yang kerjain saya pakai pegawai, saya gak kerjain sendiri. Nah ini teman ini bilang begini ngeledek saya selalu memberitakan firman Tuhan. Waktu itu saya sudah ngomong dikit-dikit ngomong firman Tuhan gitu. Jadi ngomong Tuhan, wah suatu hari saya datang saya diledekin. Hati-hati nih. Sini Cin, lu mau dengar cerita gak? Ini ada cerita bagus nih katanya. Apaan? Dia cerita katanya. Ini suatu hari nih ada ini orang nih lagi minum dia mabuk. Dia orang Kristen. Datang pendeta gitu. Maksudnya ada datang pendeta kunjungin dia gitu. Begitu datang dia buru-buru tuh. Dia kan orang Kristen nih. Jadi di badannya pakai salib sini. Di badannya pakai salib. Karena tiba-tiba tak. Wah, begitu dia lihat, pendetanya. Buru-buru katanya dia masukin tuh. Wah, minumannya ke sini dia tutupin. Udah ketemu sama pendeta, singkat cerita udah ketemu, selesai tuh. Pendetanya udah pulang. Dia kan mau lanjutin minum lagi. Begitu dia mau minum lagi. Begitu dia lihat, habis minumannya. Tahu gak siapa yang minum kata dia? Kan ngeledek itu. Maksudnya yang disalib itu. Dia ngeledek begitu. Terus saya bilang, hati-hati kamu. Kamu tuh udah bukan ngeledek saya kamu. Kalau saya diledek masih mending. Istilahnya kalau saya gak bertindak apa-apa kan kamu gak terjadi apa-apa. Tapi kalau kamu ledek Tuhan tuh maha kuasa lu. Kalau dia yang bertindak hati-hati. Tahu gak? Begitu dia pulang kerja. Kata dia nih, besokannya saya lihat sih udah beritanya tuh ininya nih sobek, nih mulut dia lu yang dihajar. Ininya cuma lecet-lecet dikit. Katanya dia jalan, pegawai itu di Tangerang tuh. Itu lagi pada pulang tuh nyebrangan. Tahu-tahu dia kagok, wah jatuh, bubrok. Yang kehantem bukan tangannya, tangannya cuma lecet dikit, motor juga gak apa-apa, mulutnya pecah sini. Waduh, saya sampai giginya sampai rontok. Tapi maaf ya, ini cerita ini orangnya sudah almarhum sekarang. Ngeri itu. Sampai waktu pas datang gitu saya, kenapa lo? Dia diam aja.
Wah, saya ingat, makanya jangan. Kalau sama kalau saya nggak tonjok kamu, ya kamu nggak terjadi apa-apa. Artinya saya nggak balas kamu. Tapi kalau Tuhan, hati-hati. Makanya jangan dah. Saya bilang sama Tuhan itu Maha Penguasa, pencipta alam semesta, manusia, binatang, semua dia yang ciptain segalanya. Termasuk kita nih semua. Jangan bisa-bisanya kita hina Tuhan. Aduh, jangan ya, ngeri. Tuh, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, jadi memang dia pencipta. Itu. Tuhan Yesus tuh. Dia Allah, dia Tuhan, dia firman yang hidup. Tuhan yang inkarnasi, bukan reinkarnasi ya. Kalau reinkarnasi lahir kembali jadi apa, jadi babi, jadi binatang menurut percayaan yang lain. Ya, ini inkarnasi, menjelma. Ya, menjadi manusia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah melalui penebusan di atas kayu salib. Ya, kita lihat di dalam 1 Korintus yang tadi yang kita baca, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Nah, jadi itu. Kemudian Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, jadi kita biar tahu nih Tuhan Yesus itu bagaimana gitu. Siapa sih sebenarnya? Ya, supaya kita bisa menghargai hidup kita. Dia udah mati di atas kayu salib, berkorban untuk kita. Ya. Dia berdaulat loh atas hidup kita. Kalau dia bilang begini nih, dia bilang kamu udah balik. Udah capek-capek baru ngotot-ngotot tuh. Nggak bisa. Ini udah gua beli nih. Ini udah jadi milik gua nih. Nggak bisa lu. Wah, lu kalau berani lu main-main sama gua lu lihat lu ya. Wah, habisin hidup lu. Belum ngabisin hidup orang, dia balik. Ya percuma. Semua hartanya, ya aduh capek dah. Ya, jangan. Firman yang hidup atau terang dunia. Tuh, firman yang hidup. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1 itu udah terkenal sekali. Ya. Tuh kalau kita mau baca ya lihat itu. Nah, ini dia. Ya. Terusnya udah. Itu tentang firman, dia ada firman, dia awalnya itu ya. Dan seterusnya. Nah, kita lihat lagi. Ini. Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal, Roma 8 ayat 28 itu sudah terkenal sekali ya. Ya, bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan turut bekerja. Kalau nggak mengasihi dia, ya Tuhan nggak turut bekerja. Itu jawabannya itu. Tuhan yang free will, kehendak bebas. Ya, jadi itu biar kita kenal nih Tuhan Yesus, diri kita sendiri, proses hidup, bagaimana. Biar kita tahu. Kalau saudara, pasti saudara dengar begini, udah lewat. Lupa apa sih tadi? Oh iya Tuhan Yesus pencipta ya. Begitu ya. Nanti baca lagi, ada ringkasannya ntar. Ya biar bisa dilihat ya di YouTube atau di IG ya nanti dibuat itu ya. Nah, kita lihat sekarang selanjutnya ya. Tadi firman Tuhan ini kita kita nanti bisa saudara-saudara baca. Nah, hargailah hidup ini dengan apa? Ya. Jadi kita biar tahu nih. Ya, tadi kita udah pelajarin itu, ya. Jadi saya ringkas nih, hidup kita milik Tuhan, sudah ditebus, ya, dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Jadi itu yang harus saudara camkan, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Jadi muliakan nih sekarang nih, pakai tubuh ini, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa, ya. Semua berseru kepada Tuhan ya. Lakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan ya. Sehingga Tuhan dimuliakan ya. Bangun hubungan intim dengan Tuhan melalui ibadah, doa, baca firman. Ya, ini nafas orang Kristen ya. Rahasianya di sini ibadah ya. Saudara kalau nggak ibadah itu ya, hargai hidup. Nyatakan segala hal pengharapan kita kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Nyatakan ya. Jadi jangan sendiri, kekuatan sendiri. Gue bisa dah udah. Apain sih? Udah gak usah nyatakan lah, gue bisa pokoknya. Jangan. Ya, kita mesti nyatakan itu. Ada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.
Ya. Jadi kita harus tahu tuh, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Gak kepikir oleh kita. Aduh, itu memelihara hati loh dan pikiran kita. Kita gak sadar, gak terasa, tahu-taunya nih kita dipelihara, hati kita diarahkan kepada yang benar. Ya, jadi itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.